Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan saya Nawang Wulan di balik tarot, yaitu dengan Sabtu Pahing dan Minggu Pon. Oke, tadi sudah saya kocok ya. Oke, bagaimana Sabtu Pon ya? Sabtu Pahing. Sabtu Pahing itu termasuk rizkinya kalau disatukan dengan Minggu Pon ini. Dia di sini sekilas saja ya. Dia termasuk rizkinya kurang gede, cuman dia pintar pintar bernegosiasi, misalnya menjadi seorang yang menjadi marketing atau seorang PR atau menjadi seorang guru, cocoknya seperti itu kalau di sini ya saya lihat. Terus dia termasuk orang yang santai. Sabtu Pahing ini tidak semua Sabtu Pahing gini, cuman pada saat bertemu dengan Minggu Pon akhirnya jadinya seperti ini. Dan dia itu orang yang sayang keluarga, dan dia termasuk orang yang mudah ngalah. Dia itu kalau sama teman-temannya ya, dia itu lebih banyak diemnya. Sekilas yang saya lihat itu bagaimana dengan Minggu Pon, ada caring connection, orangnya sangat care, sangat peduli dengan pasangannya. Terus dia orang yang hidden depths, dia termasuk orang yang pintar menyembunyikan perasaannya, kekesalannya. Di sini ada water violet, dia termasuk orang yang terbuka ya. Dan dia di sini ada Ace of Cup, dia termasuk orang yang sangat punya pengertian yang sangat tinggi sekali, sehingga terkadang dia stres sendiri karena dia begitu mengerti orang lain, tapi terkadang orang lain tidak bisa mengerti dia. Otomatis kan ada feeling, ada rasa-rasa yang mungkin kurang nyaman ke dirinya. Dia stres sendiri ya, karena memang akan lebih enak kita itu kan orang tuh sama-sama ngerti, tetapi dia tuh kayak lebih mudah berkorban gitu ya, lebih kalau misalnya ini bukan orang yang punya karakter kuat atau masih kecil atau masih muda, Minggu Pon itu termasuk orang yang mudah tertindas gitu ya. Tetapi pada saat dia sudah menjadi orang punya matang, dia akan menjadi orang sangat tegas sekali. Jadi karena dia tuh sangat pengalah banget, dia tuh bisa ngomong orang, tetapi kadang dia tuh insecure sendiri gitu ya dengan kondisi dia. Tetapi memang ya ini punya dasar-dasar baik, wajar lah seseorang tuh seperti itu, pasti punya kelemahan dan kelebihan. Kita tuh pasti ada kelemahannya, itu manusiawi sekali. Bagaimana mereka kalau menikah ya, jadi pada saat mereka menikah itu malah cara chemistry, Sabtu Pahing dan Minggu Pon di sini malah tidak sulit untuk menjadi satu chemistry-nya. Jadi seolah-olah seperti mereka itu akan hidup seperti tetangga. Padahal mereka termasuk orang-orang yang baik, punya kepribadian yang baik ya. Satunya care, yang satu tapi terlalu kadang itu tadi karena si Minggu Pon yang terlalu perasa, sehingga dia sulit mengutarakan apa yang dia inginkan. Dan si Sabtu Pahing yang terlalu woles, dia kurang bisa memahami si Minggu Pon ini. Akhirnya miskomunikasi terjadilah di situ, sehingga mereka akan hidup satu rumah tapi seperti tetangga. Akhirnya banyak gangguan-gangguan yang terjadi pada kehidupan mereka, hubungan emosionalnya itu yang mungkin memberikan ketidaknyamanan kepada mereka. Akhirnya mereka tuh banyak sedihnya, sehingga kayak sekali lagi, jadi hubungan mereka itu penuh dengan banyak pertimbangan dan kebimbangan. Jadi mereka itu kayak di sini memang terkadang bisa menikmati cinta mereka bisa menerima apa adanya. Cuman mereka tuh harus kayak setiap hari, setiap saat mereka harus mencari melatih diri mereka untuk menerima masing-masing, untuk menerima kurangnya pengertian. Jadi di sini tuh malah mungkin karena mereka kurang komunikasi, apa-apa malah diem, nggak dibicarakan, jadinya kayak terhambat komunikasinya. Akhirnya banyak bisa-bisa itu banyak diemnya di dalam rumah, sama-sama banyak diemnya ya. Di sini solusinya adalah bagaimana kalian harus mengatasi ini sebelum semuanya berlanjut sampai tua, karena ini akan mempengaruhi kondisi ke anak-anak ya. Jadi kurang baik untuk keluarga kalian. Jadi kalau memang terjadi seperti itu,
lebih baik banyak dibicarakan, jangan terus seolah-olah tidak ada masalah. Jadi begini, pada saat ada satu keluarga yang dengan suami istri itu seolah-olah tidak terjadi masalah, padahal salah satunya banyak yang menyimpan rasa yang mungkin banyak hal yang kecewa, marah, tetapi tidak bisa diutarakan, itu malah kurang baik. Jadi pengalaman bahwa saya dengan suami saya itu adalah orang yang sangat vokal, selalu terlalu banyak speak up malah ya. Jadi karena saya nggak suka didiemin, jadi saya nggak suka kalau orang itu terus diemnya terus terlalu lama. Karena suami saya itu agak pendiam dan suka menyimpan apa-apa itu sendiri. Itu saya nggak suka. Jadi pada saat kami pertama menikah mungkin kamu tuh jangan bertengkar yang dar gitu, enggak waktu itu. Akhirnya karena tahu suami saya begini, akhirnya saya perlahan tapi pas saya yang memulainya. Jadi saya nggak suka kamu begini, jika saya punya salah mending saya ditegur, saya akan salah juga akan sportif mengakuinya dan saya akan berubah. Dan jika memang saya merasa saya tidak seperti itu, saya akan memberikan alasan saya. Jadi gitu, saya ke suami saya tuh begitu, saya punya alasan begini. Jadi saya tuh lebih suka apa-apa itu dibicarakan. Akhirnya kan jelas, tidak ada di situ miscommunication, misunderstanding. Insya Allah jarang sekali, karena saya juga kerasa kalau suami saya mungkin gak cocok, marah, pasti saya kerasa lah begitu. Jadi Sabtu Pahing dan Minggu Pon di sini jangan sampai kalian berdua itu harusnya di sini Sabtu Pahing itu terlalu, kalau ini saya lihat banyak diem, kalau sudah marah diem terus tidak ngomong apa-apa, malah menjauh. Nah harusnya si Minggu Pon ini yang auranya lebih bisa speak up daripada Sabtu Pahing. Jadi bagaimana kalau pasangan itu kan tahu ya bagaimana pasangan kita, dia pasti nak diajak bicara itu pasangan kita gimana gitu. Jadi benar-benar harus dibicarakan, jangan terus begini. Ini nggak akan baik untuk komunikasi kalian, karena menikah kalian tidak 1 hari 2 hari, tapi bertahun-tahun, many years with her, with him. Jadi ini tidak bisa didiamkan, ini menurut saya. Jadi nggak bisa terus semua masa diem, nggak bisa, harus diutarakan, dibicarakan. Ada pasal ini harus begini begitu ya, biar terjadi keseimbangan di situ, terjadi hidup di situ. Kalau begini kan akhirnya kehidupan tuh mati, seperti itu. Maksudnya mati tuh apa ya, jadi kan bayangkan kalau komunikasi aja kurang dan kita tuh pulang ke rumah habis kerja, kalau kita dengan keluarga kurang nyaman, kurang comfort, takutnya lari ke orang lain gitu ya. Di sini memang akan bisa terjadi seperti itu. Dan seperti itu saya lihat godaan tuh malah dari Sabtu Pahingnya. Jadi bisa jadi dia ada orang yang lebih speak up dan bisa memahami dia, akhirnya dia lebih comfort, nyaman ngobrol gitu, akhirnya begitu. Jadi Minggu Pon sebenarnya sangat bisa. Kalau memang kalian dijodohkan, berarti Tuhan menghendaki sesuatu hal yang luar biasa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tergantung mindset berpikir kita dan bagaimana kita bersikap. Begitu. Bersikap maksud saya, ya kita memang harus berjuang. Jika memang berjuangnya kita harus dengan pasangan seperti itu, kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan ya. Jadi perjuangkan. Kalian harus bisa seperti teman gitu loh. Bagaimana kalau menikah, rezeki kalian ada arkail kamu, rezekinya gede ya, ada arkail kamu ya, ada begini. Jadi apapun yang terjadi, kalian tuh sangat percaya bahwa Tuhan tuh kayak ngasih rezeki. Nggak mungkin Tuhan nggak ngasih makan. Jadi prinsip kalian tuh bagus, dan memang kalian tuh walaupun mungkin agak berat di sini, ada rock cross, agak berat untuk mencari rezeki di 3 tahun pertama ya, karena yaitu tadi, karena kurang komunikasi. Sebenarnya kalau saya lihat di sini kalian itu termasuk rezekinya termasuk mudah, lumayan, selama kalian sama-sama saling mendukung ya. King of Rods, ada Page of Swords. Jadi kalian benar-benar bagaimana saling memperjuangkan cinta kalian, hidup kalian tuh sama-sama. Terus benar-benar di sini memang saya lihat rezeki auranya memang kalian tuh akan mendapat rezeki kayak bisa hidup itu. Saya lihat kalau ada rezeki yang tidak biasanya, jadi ada rezeki yang luar biasa, mungkin bisa jadi ada warisan, ada kayak rezeki tuh bonus. Jadi saya lihat akan ada rezeki seperti itu, sehingga
kehidupan kalian lebih baik. Jadi kalau saya lihat tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, jadi Sabtu Pahing dan Minggu Pon ini rizkinya memang saya lihat mungkin ya itu perlu penuh perjuangan dan kalian harus benar-benar bekerja keras ya. Saya lihat karena aura Sabtu Pahing yang agak lumayan woles, Minggu Pon yang mungkin dia harus tergigih mungkin terkadang, tetapi dia untuk menjalani ini. Jadi Sabtu Pahing dan Minggu Pon itu saya lihat memang aura rizkinya kurang sinkron, kurang gede, perlu perjuangan yang luar biasa, sehingga saya lihat memang di sini karena ketegaran ya dari Minggu Pon yang dia lebih bisa menerima si Sabtu Pahing dengan apa adanya, dengan kekurangannya, sehingga dia akan mendapatkan rezeki yang besar, entah dari pekerjaannya dapat bonus atau dapat warisan gede. Di sini pokoknya terlihat karena akan ada rezeki gede itu dari Minggu Pon. Sabtu Pahingnya mungkin lebih karena terlalu woles untuk berpikir, kurang bagaimana bersikap dalam, karena kehidupan rumah tangga itu memang pasti dua orang yang berbeda, dan satunya mungkin memang ada yang memang satu membaris gede, yang satunya lebih ke spiritualnya lebih tinggi. Jadi memang harus ya seperti itu. Jadi harus diterima, karena harus menerima apa adanya, itu sudah kekurangan pasangan kita. Jadi kita harus bagaimana bisa melawan itu, bagaimana hubungan kita bisa baik, ya tergantung kitanya, bagaimana kita merubah mindset kita. Jadi pada saat kita tidak boleh hubungan kita terus begini, kita harus bisa saling terbuka satu sama lain. Kita tidak boleh harus hanya menjadi teman tidur, tetapi harus menjadi teman dikala suka dan duka, bisa diajak ngobrol, bisa diajak sharing. Jadi begitu, teman untuk mendidik anak-anak. Jadi saya lihat kalau bisa seperti itu, nanti tahun ke-7 akan ada sesuatu yang luar biasa gede, bersinar banget. Dan nggak tahu itu ada rezeki gede, mungkin 7, 8, 9, 10 tahun ke-10 seperti tahun ke-7 gede juga. Jadi mungkin untuk tahun pertama sampai ke-5, ke-6 itu benar-benar ujian yang sangat luar biasa, dan hanya kepada Tuhan memohon pertolongan dan perlindungan ya. Pastinya Tuhan berikan ujian sangat berat karena akan memberikan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Keajaiban itu karena juga banyaknya ujian di perjalanan kita, sehingga Tuhan akan memberikan keajaiban kepada kita, kemudahan pada kita, karena kita sangat percaya pada Tuhan. Jadi benar-benar di sini harus kembali sama Tuhan ya. Saran saya, apa-apa yang terjadi minta petunjuk kepada Tuhan, atau memang ada puasa khusus untuk pernikahannya, biar aura rezeki keuangannya bisa lebih naik lagi. Jadi akan lebih mudah rezeki itu nempel ke kita. Jadi anggap aja rezeki itu juga seperti makhluk. Dia juga punya magnet, kita juga punya magnet. Bagaimana magnet itu besar agar bisa si rezeki ini mau nempel ke kita, karena kita juga harus membentuk magnet itu. Dan membentuk magnet itu saya yakin untuk setiap agama pasti ada tuntunannya. Seperti agama Islam harus rajin sholat duha, untuk membaca surat Al-Waqiah, dan itu memang sangat worth it sekali, sangat bekerja, dan saya juga mendawamkan itu. Dan alhamdulillah rezekinya juga memang dengan Al-Waqiah yang rutin tuh bisa menjadi banyak hal yang rezeki itu yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau memang kita bukan keturunan dari orang yang kaya ya, maksudnya kita memang dari orang yang harus berjuang keras, kita jangan patah semangat, tetapi kita bisa merubah itu dengan doa dan yakin sama Tuhan bahwa Tuhan bisa merubah kehidupan kita tuh sangat baik, tergantung mindset kita terhadap Tuhan dan hidup kita gitu ya. Karena Tuhan tuh, saya yakin Tuhan itu sangat penyayang dan pengasih. Selama kita meminta dengan rutin dan istiqomah, dan kita yakin pasti akan diberikan itu. Cepat atau lambat pasti diberikan. Tergantung bagaimana kita memintanya dan bagaimana kita menunjukkan kepada Tuhan untuk mencapai ke sana, kita punya tekad gimana. Bagaimana kesehatan dari Sabtu Pahing, ada storm warming ya. Gampang sakit Sabtu Pahingnya. Terus cornucopia, jadi ini Minggu Ponnya termasuk ya itu tadi, yang harus ceria, yang harus ini. Kalau Sabtu Pahing agak banyak ada error di daerah kepala, tengkuk, punggung ya, terus kayak darah tinggi gitu ya, hati-hati. Terus pegel-pegel, hati-hati di daerah pinggang. Dengan Minggu Ponnya yang kalau saya lihat mungkin kolesterolnya
asam urat seperti itu, darah rendah itu tekan rendah kalau minggu pon itu yang ringan-ringan aja ya. Oke, semoga bermanfaat. Jika tidak resonate saya mohon maaf karena mungkin bukan untuk Anda ya. Jadi ini yang mungkin yang resonate mungkin untuk Anda, dan semoga bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Selanjutnya adalah untuk Minggu Legi dan Sabtu Kliwon ya. Terima kasih telah menonton video ini, dan terima kasih dukungannya ya untuk para sahabat dapur Jawa ya. Semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.